Oke, ya, saya izin record ya. Baik, teman-teman semua, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita adalah pembelajaran tamu ya. Di sini ada aktivitas dari berbagai macam aktivitas di BISA Academy, studi independen bersertifikat, dan juga tidak terbatas dari rekan-rekan lain yang bergabung di event ini. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya, dan untuk kita di situ ya. Jadi kalau kalau lagi tren memang mungkin saya sambil share screen aja ya. Oke, sudah terlihat ya. Oke. Jadi kalau apa namanya, sekarang memang yang sedang tren ya. Kalau di sebenarnya bukan sekarang sih, dari kemarin-kemarin juga sudah sedang tren juga. Sebenarnya ilmunya ilmu lama gitu ya, cuman karena bermacam kondisi, mohon maaf, karena berbagai macam kondisi atau berita-berita yang beredar sekarang sehingga ilmu ini kembali naik lagi. Seperti kalau misalkan di dalam dunia cyber sekarang sudah mulai meningkat lagi ya, atau keyword terkait dengan insiden respon. Kalau di dunia data sendiri, keluar atau misalkan eh, apa namanya, merespon kembali atau naik lagi dengan keyword data etik gitu. Nah, sebenarnya data etik atau etika data di dalam kita menggunakan data maupun teknologi ini sebenarnya kurang lebih sama di situ ya. Ada prinsip-prinsip yang perlu dijalankan. Namun masih banyak orang yang terkadang lupa gitu ya untuk menjaga etika itu sendiri. Kalau misalkan di dalam dunia keseharian ya, dunia sosial kita, misalkan kita bertetangga gitu ya, itu kan ada adabnya, ada etikanya. Misalkan kita apa mungkin ada rezeki lebih misalkan gitu ya, kita memberikan ke tetangga misalnya seperti itu. Atau mungkin kita ada juga ketika orang itu sedang nongkrong gitu ya, kita lewat di depannya ya kita permisi atau bagaimana ya, mungkin etika tersebut relate di tempat di tempat-tempat tertentu gitu ya, namun di beberapa wilayah mungkin tidak relate. Nah, namun di dalam penggunaannya, khususnya di sini adalah teknologi, yaitu AI yang sedang berkembang saat ini, di mana teknologi tersebut eh, pasti membutuhkan data di dalamnya. Jadi kalau kita sebut AI ini ya basicnya adalah data. Itu basicnya adalah pengolahan datanya. Bagaimana data tersebut diolah sedemikian rupa, baik itu data teks, data tabular, data vision atau data gambar, ataupun data suara, dan sebagainya. Jadi segala hal yang memiliki sifatnya itu informasi. Jadi ini disebut dengan data gitu ya. Kalau teman-teman mungkin melihat atau dulu kita mengerti, oh data itu apa? Data itu ya apa yang ada di dalam eh, apa namanya, flash disk kita, apa yang ada di dalam komputer kita. Ini menjadi data. Isinya data apa macam-macam ya. Ada yang di situ formatnya DLL, ada DHL, ada X, apalagi kalau di Linux ada deb gitu ya, Debian dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga termasuk data sebenarnya. Namun data tersebut memiliki informasi yang berguna untuk sebagian orang, dalam tanda kutip gitu ya. Jadi disebut kenapa kok sebagian orang, nggak semua orang gitu ya. Karena data ini memiliki informasi yang luas gitu. Ketika kita atau ketika orang tersebut mampu mengolah datanya atau bisa mengekstrak informasi di dalamnya, maka informasi tersebutlah yang berguna. Sedangkan data hanyalah sebuah data yang hanya berisi nilai, tidak berisi informasi ketika data tersebut tidak diolah dengan baik atau tidak diolah dengan tujuannya. Seperti itu. Jadi kayak misalkan saya bukan orang yang
Misalkan saya orang luar negeri gitu ya, dan saya nggak ada kepentingan apapun dengan data penduduk gitu ya, penduduk Indonesia misalnya. Kemudian data tersebut tersebar misalnya ya, kena peretasan data, terjaring atau terupload atau tersebar di dark web atau sebagainya, di data broker. Kalau data broker itu ya orang-orang yang menjual beli data di di tempat lain gitu ya, atau bisa disebut dengan penjual data pihak ketiga gitu. Nah, saya sebagai orang luar negeri itu nggak punya kepentingan dengan data penduduk di Indonesia misalnya. Sehingga data-data yang ada di dalam misalkan data kependudukan berisi nama, NIK, tempat tanggal lahir dan sebagainya, ini nggak berguna untuk saya gitu. Karena nggak ada kepentingan tadi, nggak ada tujuannya gitu. Namun di sebagian orang data ini menjadi atau data tersebut menjadi penting karena bisa digunakan untuk berbagai macam tindakan, baik itu tindakan untuk kebaikan maupun yang kurang baik seperti itu ya. Nah, kita akan membahas bagaimana data, teknologi, bahkan khususnya ke teknologi dulu ya. Bagaimana teknologi ini berkembang, kemudian bagaimana data ini menjadi sebuah poin penting di dalam kehidupan kita saat ini. Seperti itu. Oke. Mungkin nanti saya percepat nggak sampai jam 3 ya. Kita bahas poin-poinnya saja gitu. Baik. Yang pertama kita kenalan dulu teknologi ya. Jadi karena tadi saya sebutkan AI ini adalah teknologi yang berkembang sampai sekarang, yang saat ini ya. Dan teknologi itu sebenarnya sudah ada zaman dulu ya. Kembali lagi tadi sama dengan data, di mana teknologi ini juga memiliki plus dan minus atau advantage dan disadvantage-nya. Di mana teknologi ini membawa perubahan ke dalam kehidupan manusia, di mana pasti ada plus minusnya tadi ya. Plusnya apa, minusnya apa, itu tergantung dari teknologi atau dari orang yang menggunakannya. Contoh misalkan zaman dulu gitu ya, zaman dulu orang pakai kapak, itu terbuat dari batu misalnya. Nah, dari sini pasti ada plus minusnya gitu ya. Jadi tujuannya sebenarnya teknologi ini digunakan untuk membantu orang-orang zaman dulu orang-orang zaman dulu menebang, kemudian menggali atau mungkin membuat sesuatu gitu ya. Jadi tujuannya untuk hal yang lebih baik, tujuannya untuk membantu kehidupan sehari-harinya di situ ya. Itu disebut dengan teknologi. Kalau teman-teman memiliki sebuah sistem atau mungkin memiliki sebuah cara tertentu untuk belajar gitu ya, itu juga disebut dengan teknologi karena itu adalah sebuah bentuk dari kegiatan atau bagian untuk mempermudah aktivitasnya teman-teman seperti itu. Jadi misalkan ada mungkin teman-teman yang belajar enaknya pakai Excel gitu ya, dibuat jadwalnya. Oh, ada juga yang pakainya Google Calendar. Oh, ada yang pakai dicatat gitu ya. Oh, ada yang pakai saya nggak terbiasa nyatat gitu. Terbiasa misalkan ada orang ngomong langsung terekam di kepalanya. Nah, itu juga bagaimana dia bisa mengekstrak informasi di kepalanya tersebut dengan lebih akurat atau lebih cepat di situ ya. Nah, itu juga disebut juga teknologi ya. Nah, kembali ke kapak ini ya. Jadi kapak batu ini ternyata sebagian orang zaman dulu juga menyalahgunakannya, di mana ternyata yang awalnya untuk membuat sesuatu, mempermudah kehidupan sehari-hari, malah digunakan untuk kegiatan yang kurang pantas gitu ya. Misalkan digunakan ada yang misalnya terbunuh karena ada kapak tersebut, ada yang luka-luka, ada yang sebagainya di situ ya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dihindari dengan adanya teknologi tersebut seperti itu. Nah, di zaman sekarang ini juga sama gitu ya. Jadi dari kapak tersebut ternyata berkembang
ada yang pakai pisau, ada yang kapak dengan logam, ada yang sebagainya. Karena itu sebutan dari teknologi tersebut gitu ya. Nah, jadi setiap teknologi mungkin saya sebutkan dulu di sini ya. Kalau transportasi beda lagi ya, dia tujuannya sama tapi bentuknya beda-beda gitu ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, kemudian setiap teknologi seperti yang disebutkan tadi punya plus dan minusnya, sehingga membutuhkan atau kita harus memiliki etika dalam penggunaannya, seperti itu. Untuk apa? Agar tidak ada kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang merugikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, seperti itu. Jadi kayak misalkan tadi kapak ya digunakannya karena untuk tujuannya membuat sesuatu atau berkebun, bercocok tanam dan sebagainya, maka etikanya nih digunakan untuk selain itu. Jadi minusnya tadi ditutupi dengan etika. Kendaraan juga gitu, kendaraan kan tujuannya untuk mempercepat perjalanan kita dari satu tempat ke tempat lain, maka nggak boleh digunakan untuk hal-hal yang di luar tersebut, seperti itu. Oke. Ya, mungkin juga ada kendaraan yang digunakan untuk membantu pertanian, atau itu juga bisa aja ya. Tapi kan itu masih dalam konteks yang beretika gitu ya. Oke. Kemudian berkembang lagi atau kita loncat dulu ya ke teknologi informasi. Kalau tadi teknologinya mungkin berbentuk fisik, nah sekarang teknologi informasi ini berbentuk non fisik. Nah, jadi ada sinyal-sinyal atau mungkin ya sinyal listrik, analog, digital dan sebagainya gitu ya. Atau bahkan udara itu sendiri di situ untuk menyampaikan informasi. Nah, di dalam teknologi informasi ini di dunia pendidikan ini kita bisa mendapatkan akses ke berbagai sumber belajar. Kayak misalkan teman-teman dan ikut student independen bersertifikat, studi independen bersertifikat di BISA.ai. Platform yang digunakan cukup beragam, ada banyak gitu ya. Ada e-learning, ada bisa.ai itu sendiri, ada tampil.id di sini untuk mengikuti pembelajaran terjadwal, pembelajaran tamu dan sebagainya. Kemudian juga ada e-learning, ada macam-macam lah. Gitu. Di kampus juga seperti itu mungkin ya. Atau bahkan di di sekolah sendiri itu juga ada teknologinya di situ. Di mana sumber belajar itu di-share atau disampaikan dengan cepat seperti itu ya. Dan juga itu tidak terbatas gitu ya. Kayak misalkan teman-teman belajar tentang pemrograman, ada yang belajar tentang UI UX gitu ya, dan desain, ada juga belajar tentang risetnya di situ ya, cara pengolahan datanya bagaimana dan sebagainya. Ini sumbernya pasti juga bermacam-macam di situ. Jadi mungkin tidak terbatas teman-teman belajar melalui satu platform saja, tapi juga dari platform-platform lain atau website-website lain. Ya, gampangannya gini deh, misalkan di pemrograman itu sendiri, gitu ya. Misalkan teman-teman belajar ketemu bug, gitu ya. Ketemu, wah ini error gimana nih, kok nggak jalan, gitu ya. Nah, akhirnya cari dipakai Gemini, pakai Bing, atau pakai Blackbox, pakai ChatGPT, ya itu adanya saran-saran saja gitu ya, adanya saran-saran. Namun yang sampai teknis dalamnya itu mungkin ada juga yang tidak teridentifikasi oleh AI gitu ya, oleh ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Nah, sehingga perlu mengeksplor lebih jauh di situ. Ada pakai Stack Overflow, ada yang mungkin kalau di data science biasanya ada yang pakai towards data science atau pakai KD Nugget dan sebagainya gitu ya. Jadi website-website atau platform-platform yang di situ membantu untuk kita menyelesaikan masalah. Nah, kemudian di dunia lain pun juga seperti itu. Bahkan sampai sekarang ya, terakhir itu ada dokter dari mana ya? Dari Bali kalau nggak salah. Nah, itu melakukan operasi di Rumah Sakit Semarang. Kanuyoso ya. Apa ya? RSUD-nya ya, saya lupa pokoknya. Jadi RSUD Semarang di situ ya. Nah, itu
sebenarnya ini teknologi udah lama sih. Jadi sejak saya kuliah pun sudah ada teknologi tersebut. Namun baru implementasinya di Indonesia beberapa tahun ini. Nah, di mana hal tersebut, jadi itu merupakan informasi juga gitu ya, yang berisi data-data. Kayak misalkan tadi ya, di dunia medis ada ketika robot tersebut digerakkan oleh seseorang, dalam hal ini dokter gitu ya, itu memiliki tingkat presisi yang cukup tinggi. Jadi tingkat errornya itu 0,001% kalau nggak salah. 0,00001%. Saya juga kurang hafal nolnya ada berapa di depan gitu ya. Nah, tapi ini memiliki di mana teknologi tersebut itu ada bentuk data yang di situ dikirimkan ke alatnya di situ. Nah, ini juga informasi. Nah, di yang kita ketahui mungkin hingga saat ini informasi tersebut bukan hanya berupa sinyal-sinyal tadi ya, tapi juga data-data yang ada di dunia maya sampai kita lihat sehari-hari, mungkin di Instagram, di YouTube, mungkin di Twitter, di X gitu ya, atau mungkin di sebagainya, di mana informasi tersebut perlu disaring gitu ya. Kenapa? Karena semakin berkembangnya teknologi informasi khususnya, data atau informasi yang diberikan itu semakin banyak. Nah, karena semakin banyak, filterisasinya juga diserahkan lagi ke penggunanya, karena platform tersebut nggak bisa mengecek atau memfilter sedemikian rupa informasi yang harus muncul di dalam platform mereka gitu ya, karena pasti ada kekurangannya. Kalau misalkan saya ya gitu ya, di Twitter saya membatasi berita-berita disinformasi misalnya. Saya bisa aja misalkan membuat tim sendiri untuk mengecek apakah ini berita hoax atau bukan. Ketika itu berita hoax nggak boleh ditampilkan gitu. Tapi ketika saya terapkan hal itu gitu ya, yang terjadi atau impact-nya ke dalam platform saya, ke dalam X tadi, itu pasti penggunanya akan berkurang dan kualitasnya pun akan menurun seperti itu. Itu kurang lebih. Nah, namun berbeda kalau misalkan teman-teman mengembangkan platform sendiri atau misalkan memang membuat platform atau sistem yang bisa mengecek itu dari awal dan memang ditonjolkannya atau bentuk nilai plusnya adalah tidak ada informasi yang hoax di dalam platform tersebut. Nah, itu bisa aja gitu ya. Jadi tergantung dari tujuannya lagi seperti itu. Nah, dulu orang pakai telegraf untuk menyampaikan sebuah pesan di di tonyol-tonyol gitu ya, di tonyol-tonyol, di di tik gitu ya, ditekan-tekan, kemudian pakai telepon sampai pernah ada pager namanya pager gitu ya. Orang-orang dulu nyebutnya pager gitu ya, tapi aslinya ya sebutnya pager gitu. Jadi ada caranya sendiri untuk menggunakan situ. Oke. Kemudian kita lanjut ke dampaknya. Setelah tersebut secara masif di situ, itu dampak karena SDM di dalam di dunia kita ini, di setiap negara itu juga berbeda yang jauh. Nah, sehingga pasti ada dampak-dampak yang terjadi. Kayak misalkan dulu awal-awal ada Gojek gitu ya, itu ojek-ojek pangkalan sempat rame gitu ya, sempat ribut gitu. Terus yang terakhir kemarin TikTok Shop gitu ya. Nah, itu juga sempat rame tuh beberapa beberapa pedagang gitu ya. Sehingga ada dampak yang ada imbas ke dunia kehidupan kita sehari-hari.
di situ. Dan contoh lagi seperti ya akhirnya ada kesenjangan sosial di situ, ada cyberbullying. Kalau dulu kan orang-orang ya nggak begitu terkait dengan cyberbullying gitu ya. Dulu ada orang yang nggak enak ngomong gitu, ya udah dibiarin aja gitu. Tapi sekarang berita tersebut atau komentar-komentar tersebut menjadi masif. Jadi tidak bisa dihindari, sehingga orang-orang atau mungkin akun-akun atau bahkan mungkin ada yang pernah gitu ya, mungkin kita sendiri terkena hal seperti itu di dunia maya atau di platform-platform tersebut. Ini menganggapnya sebagai bullying, bukan menganggap, tapi memang bullying gitu ya, yang bullying. Tapi tergantung dari bagaimana kita menyikapinya seperti itu. Jadi memang terkait dengan cyberbullying ini sebenarnya ada dua hal gitu ya, ada dua hal yang bisa ada dua cara untuk mengatasinya, baik itu dari kita sendiri dan juga dari orang lain. Kalau dari orang lain, doktrinnya adalah kita bisa menyebutkan atau kita bisa mengajari bahwa orang-orang jangan sampai membuli melewati dunia maya atau disebut dengan cyberbullying tadi. Nah, di sisi kitanya sendiri atau di sisi orang yang terdampak atau orang yang terkena oleh cyberbullying itu juga tidak memiliki atau bersikap gitu ya, bersikap bahwa itu hanyalah sebatas dunia maya saja di situ, tidak berimpact sedemikian besar ke dalam kehidupannya sehari-hari seperti itu. Nah, namun ada suatu sisi gitu ya, cyberbullying itu terkadang bisa menjadi impact di kehidupan kita sehari-hari juga, di kehidupan nyata juga bisa gitu. Nah, itu karena tadi ya dari satu sisinya tadi kuat gitu ya, orang yang terkena cyberbullying kuat, tapi ternyata yang tidak bisa ngerem itu yang nggak kuat gitu ya, jadinya tidak imbang seperti itu. Maka perlu ada etika di dalamnya dalam menggunakan teknologi tersebut, karena tujuannya platform itu adalah untuk mendekatkan orang ya, maka digunakan untuk mendekatkan orang gitu, mendekatkan individu satu sama lain situ. Misalkan berbagi informasi ya, informasi-informasi yang sesuai, informasi-informasi yang mengenai dirinya yang baik-baik gitu ya, atau yang yang menunjukkan menunjukkan informasi yang relevan atau sebagainya seperti itu. Oke. Dan juga dampaknya bukan hanya negatif ya, tapi ada positifnya juga tentu. Kayak misalkan mungkin disinformasi juga banyak misalnya ya, tapi cara kita mengatasi atau mendeteksi itu adalah informasi yang hoax atau yang disinformasi atau bukan, itu juga lebih cepat seperti itu. Dan juga online shop gitu ya, itu juga membantu juga mungkin untuk orang-orang mungkin yang di luar daerah gitu ya, misalkan di tempat saya misalnya ya, di Kalimantan gitu misalnya, itu mau mau dapat barang aja dulu susah gitu ya, maksudnya pengen beli ini nih ada yang lagi yang ya mungkin barang rumah tangga yang di situ membantu, tapi nggak ada yang jual dulu, akhirnya terbantu adanya online shop seperti itu ya, meskipun dia kirimnya lebih mahal ya, tapi nggak masalah di situ. Karena ada yang membantu tadi di situ. Jadi dampaknya negatifnya ada, tapi positifnya juga ada seperti itu. Dan otomatis di sini perubahan-perubahan yang berkembang atau perubahan-perubahan yang terdampak tadi, yang terimpact juga banyak gitu ya. Kayak misalkan akses ke informasi, perubahan nilai norma sosial, kemudian ketergantungan sosial pada teknologi, otomasi dan produktivitas ekonomi digital, perubahan model bisnis dan sebagainya. Bahkan politik sendiri itu juga terpengaruh oleh adanya teknologi ini sendiri. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya etika dalam teknologi, khususnya di sini adalah AI. Ya. Jadi sebenarnya tidak tidak mendiskriminasi teknologi lain gitu ya. Namun
bentuk etika itu kurang lebih sama. Pasti ada teknologi itu, kalau di sini AI ya kita bahasnya, pasti ada biasnya di situ. Pasti ada biasnya. Jadi ketika kita menggunakan AI, informasi yang didapatkan pasti juga tidak selalu benar di situ. Pasti ada biasnya. Dan bahkan kita nggak tahu atau kita sulit untuk menemukan ini bias atau tidak. Seperti itu. Kayak misalkan dulu ya, mungkin awal-awal ada chat GPT misalnya. Masih GPT-3 waktu itu. Itu saya coba menghitung gitu ya, rumus yang agak kompleks gitu ya. Kemudian saya minta AI untuk menjawabnya, benarkah yang seperti ini gitu. Kemudian ternyata saya cek dengan kalkulator, jawabannya salah. Kemudian saya coba lagi ke AI-nya, ke ChatGPT, coba kembali hitung kembali rumus tersebut dengan lebih tepat dan berikan penjelasan lebih lengkapnya agar saya bisa mengklarifikasinya. Kemudian baru disampaikan bagaimana cara mendapatkannya. Dan bahkan ada juga yang sampai dikasih cara-caranya bagaimana tapi jawabannya masih salah ya juga ada gitu. Nah ini namanya bias di situ. Bias informasi atau bias dalam penggunaan AI tadi. Dan tidak terbatas di GPT karena itu model LLM ya, jelas LLM itu bentukannya beda seperti kita menggunakan if else gitu ya. Kalau dalam pemrograman ya. Kalau pemrograman mungkin if ini dan ini misalnya ada kondisinya, kemudian tampilkan ini gitu. Jadi yang ditampilkan adalah sebuah kelas atau sebuah nilai yang paten gitu ya. Nah, sedangkan LLM ini bukan nilai paten gitu, bukan nilai yang selalu itu gitu ya. Jadi bisa saja prompt-nya sama tapi pasti beda-beda dalam output-nya di setiap conversation-nya ya, seperti itu. Dan tadi ya bukan LLM juga ke generative AI lainnya juga seperti itu, baik itu suara, kemudian gambar, kemudian apalagi misalnya text to speech gitu ya, ada juga teks ke suaranya atau suara ke teks itu juga ada, pasti ada biasnya seperti itu. Nah sehingga ketika kita menggunakannya kita juga harus bijak loh. Jadi selain teknologi itu dikembangkan, jadi misalkan gimana caranya biar nggak bias gitu ya. Jadi mungkin kita atau mungkin teman-teman yang di sini sudah generasinya udah AI banget nih gitu ya. Udah AI banget gitu ya. Jadi gimana biar AI-nya itu nggak bias gitu ya. Ya sebenarnya bisa kita tingkatkan akurasinya dengan berbagai macam metode gitu ya. Namun kembali lagi pasti ada etika di dalamnya, dimana kita nggak bisa namanya juga buatan gitu ya, pasti kecerdasannya terbatas. Dalam artian mungkin terbatas secara menyeluruh gitu ya. Dia tahu berbagai macam informasi, namun sampai tingkat kedalamannya itu belum tentu seperti itu. Kecuali memang ada AI yang khusus untuk untuk di dalam kondisi tersebut gitu ya, di dalam bagian itu saja gitu ya. Nah, jadi pasti ada biasnya. Maka di dalam web sekalipun gitu ya, platform-platform AI lainnya pasti menyebutkan bahwa pasti ada biasnya gitu, atau ada tingkat akurasi atau tingkat bias berapa persen seperti itu. Oke. Dan berikutnya terkait dengan karena adanya bias tadi, maka dalam kita menggunakan AI itu harus transparan. Kayak misalkan teman-teman, saya mungkin menyebutkan ini udah beberapa kali gitu ya, mungkin kalau di dalam kelas SIB mungkin yang ketemu dengan saya misalnya. Jadi jangan malu menggunakan AI. Dalam artian gitu. Jangan malu itu dalam artian kita transparan. Kalau kita memang menggunakan AI, maka transparan. Kok kita pakai AI untuk menjawab soal, untuk membuat codingan, untuk menganalisis data dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita transparan dalam menggunakan AI, maka orang bisa mengkoreksi di situ. Orang bisa mengkoreksi.
Misalkan jawabannya, kok dilihat kurang tepat nih, orang bisa koreksikan, oh ini jawabannya bias. Cara saya mengolah data dengan cara seperti ini misalnya, dengan metode ini hasilnya begini, udah bagus nih mas, gitu, udah bagus akurasinya gitu. Oh tapi caranya salah setelah dilihat-lihat, setelah melihat codingannya, menganalisis datanya, metodenya salah. Nah, transparan akhirnya orang bisa mengkoreksi tadi. Oh ternyata jawabannya kurang tepat karena dari kurang tepat juga, seperti itu. Nah, itu ya transparan dalam menggunakan AI. Jadi jangan malu teman-teman kalau misalkan jawab soal atau jawab apa pakai AI. Kalau saya nggak masalah di situ ya. Mungkin juga beberapa dosen di kampus teman-teman juga masih oke gitu ya, nggak masalah pakai AI. Yang penting bagaimana teman-teman mendapatkan jawaban tersebut atau mengerti isi dari jawaban tersebut gitu ya. Jadi ngerti promnya seperti apa, jawabannya gimana, ya teman-teman pahami dulu gitu. Karena kembali lagi teknologi membantu kehidupan kita sehari-hari. Namanya juga membantu ya. Dalam artian membantu itu adalah sesuatu yang awalnya itu kita kerjakan atau kita itu kesulitan, maka terbantulah dengan adanya teknologi tersebut. AI juga begitu. Teman-teman dalam menjawab soal atau mungkin dalam membuat codingan gitu ya, ketahui dulu atau coba dulu dengan cara yang biasanya gitu, sehingga tahu polanya seperti apa dalam membuat strukturnya tadi. Ketika teman-teman kesulitan atau ternyata saya perlu bantuan nih dengan AI, akhirnya baru menggunakan teknologi tersebut. Jadi jangan awal-awal gitu ya teman-teman nggak tahu apa-apa terus pakai AI untuk menyelesaikan sebuah masalah di situ. Padahal masalahnya sendiri belum tahu itu tentang apa gitu ya. Nah ini etikanya dalam kita menggunakan AI seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman, silakan. Kalau saya ngomong terus takutnya ini nanti ya bosen ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Mungkin di akhir saya coba nanti pakai ini ya, cara kita dapatkan data atau informasi dari dark web. Tapi kalau sempat aja nanti. Oke. Baik. Kembali lagi etika dalam teknologi AI. Di Indonesia, di negara kita sendiri ini sebenarnya sudah diatur situ. Meskipun juga ini undang-undang baru gitu ya. Pasti akan ada penyesuaian nantinya. Nah, disebut dengan UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi kita secara terstruktur atau secara regulasi data kita itu sudah dilindungi sebenarnya. Tentu perlindungan ini bukan hanya aturan yang diterapkan oleh oleh instansi-instansi saja, tapi kita sendiri pun sebagai user atau sebagai pengguna teknologi atau penggiat teknologi, tentu perlindungan data pribadi ini menjadi konsep kita juga. Jadi kita pribadi gitu ya. Misalkan saya sebagai orang awam, sebagai orang umum, maka saya perlu kenali jenis data pribadi itu apa. Secara garis besar ada 2 jenis data pribadi. Tapi lengkapnya teman-teman bisa klik UU PDP yang ada di link ini. Nanti teman-teman bisa baca lebih lengkap di situ ya. Oke. Secara garis besar ada 2 jenis, yaitu data pribadi yang bersifat umum, ada juga data pribadi yang bersifat
spesifik. Kalau data pribadi bersifat umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau data kombinasi untuk mengidentifikasikan seseorang, ini adalah data umum. Dalam artian orang lain boleh tahu seperti itu ya. Tapi tentu dalam tanda kutip ya, mungkin kalau tiba-tiba ditanyain orang nama lengkapmu siapa, agamamu apa gitu, terus itu tiba-tiba di apa namanya di misalkan di suatu tempat gitu ya, karena kan ada memang beberapa beberapa wilayah gitu ya masih mempermasalahkan masalah agama seperti itu. Nah, tapi kita sebagai pribadi juga perlu tahu di situ. Jadi kapan saja atau mungkin di mana tempat yang perlu menyertakan data-data kita yang bersifat umum atau tidak kita bagikan maksudnya. Gitu. Jadi meskipun umum boleh diketahui orang lain, maka tetap dijaga etikanya di tempat teman-teman berada seperti itu. Jadi harus aman datanya. Oke, kemudian data pribadi yang bersifat spesifik seperti informasi kesehatan atau bisa disebut dengan rekam medis ya. Kemudian data biometrik, data genetik, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik dan sebagainya yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam UU PDP. Jadi data-data pribadi yang bersifat spesifik ini lebih lebih strict lagi di dalam menjaganya. Seperti itu. Kalau tadi yang bersifat umum boleh orang lain tahu, meskipun di beberapa wilayah gitu ya atau di beberapa tempat ya. Tapi yang bersifat spesifik jangan sampai ada orang yang tahu secara umumnya gitu. Jadi yang ngapain teman-teman ngasih informasi kesehatan di Facebook gitu ya atau di Instagram atau di Twitter gitu ya. Jadi juga hati-hati juga kalau misalkan ya tahun ini ya atau beberapa bulan ini masih banyak atau mungkin ngetren filter tentang yang di situ bisa mengungkapkan data pribadi yang bersifat spesifik. Gitu. Nah, maka teman-teman perlu ketahui, perlu jaga hal-hal tersebut. Gitu. Kenapa? Karena potensi dengan pribadi yang oleh adanya penggunaan data pribadi ini, penyalahgunaan data pribadi itu cukup banyak. Seperti jual beli data, kemudian profiling untuk target politik atau di iklan media sosial seperti Facebook dulu ya pernah di 2017 atau 14 ya saya lupa. Atau mungkin di slide nanti ya. Waktu masa kampanyenya Donald Trump. Jadi digunakan data politik. Digunakan untuk dan pendaftaran akun pinjol, marketing, meskipun juga ini digunakan masih dalam batas wajar mungkin ya di beberapa platform, tapi ada juga yang dijual belikan malah keluarnya jadi iklan-iklan judul gitu ya. Nah ini jadi kurang bagus gitu ya. Maka teman-teman ngerti ininya, platform mana saja yang memang trusted dan mana yang bukan gitu ya. Kemudian cyberbullying juga termasuk potensi kejahatan dengan adanya data pribadi yang disalahgunakan seperti itu. Maka hindari aktivitas yang memicu penyalahgunaan data juga seperti itu. Ini prinsip etika dalam teknologi. Yang pertama harus proporsi ya, jadi seimbang atau tujuan penggunaan data tersebut dengan apa yang kita dapatkan itu sama. Ya ini bisa juga disebut dengan adil juga sih seperti itu. Jadi sama. Persetujuan berdasarkan meminimalisasi resiko di situ dalam etika dan teknologi. Ini contoh-contoh etika dalam teknologi informasi dan komunikasi atau ICT sebutannya, tidak terbatas. Di situ ada AI juga di dalamnya. Tentu gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, membajak, menyalin, menggandakan tanpa seizin pemilik hak patennya, tidak mengubah, mengurangi atau menambah hasil karya orang lain dan sebagainya. Ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri dengan lebih dalam gitu ya, lebih detail lagi gitu ya.
Mungkin ada yang pernah terjadi mungkin di kehidupannya teman-teman, atau mungkin orang-orang terdekat kita pernah terkena, atau mungkin tidak menggunakan etika menggunakan teknologinya, seperti itu ya. ICT itu Information Communication Technology atau TIK, sama aja. Gunakan juga, nah ini yang terakhir juga nih ya, jadi gunakan alat pendukung ICT dengan bijak dan merawatnya dengan baik. Jadi kayak misalkan teman-teman pakai HP gitu ya, pakai smartphone, itu juga dijaga sebenarnya smartphone-nya, jangan asal aja gitu ya. Bukan dalam artian smartphone saya mahal gitu, bukan karena itu, tapi data di dalamnya itu lebih mahal lagi teman-teman. Jadi datanya teman-teman itu lebih lebih harus dijaga gitu daripada bentukan visualnya. Karena ya sering terjadi gitu ya, orang-orang yang menjual belikan data karena belum sampai selesai memformat HP-nya atau memformat smartphone-nya gitu. Jadi gunakan secara bijaksana dan rawat dengan baik juga. Karena misalkan nggak dirawat gitu ya. Kalau saya mungkin prinsipnya beda. Kalau saya lebih suka pakai smartphone itu sampai mati. Jadi maksudnya mati itu dalam artian sampai betul-betul tidak bisa digunakan, daripada saya harus jual beli atau tukar tambah di situ. Tapi kan beda-beda ya setiap orang ya, karena kondisi juga beda-beda. Karena kalau saya ya tadi lebih menjaga bagaimana data tersebut, lebih khawatir kalau datanya tersebut disalahgunakan. Kan bisa aja diformat tapi masih bisa diambil gitu ya datanya. Kecuali ditimpa-timpa gitu ya, di override, terus dikasih data baru, format, data baru lagi, format gitu, dan seterusnya seperti itu. Sampai orang itu sulit ngambilnya. Kan basicnya kan dalam komponen itu ada ada komponen yang bisa yang awet gitu ya. Dalam artian awet itu kayak misalkan teman-teman mungkin pernah lihat CD gitu ya, compact disc. Jadi kalau CD mungkin kayak dulu kan orang pakai CD itu untuk nyimpen data gitu ya, atau juga untuk install ulang atau sebagainya gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam compact disc itu atau CD tersebut itu kan sebuah gitu ya, lingkaran yang mana yang isinya data, mana yang bukan. Nah, di komponen-komponen smartphone kita sebenarnya juga ada yang bentukannya seperti itu. Jadi data tersebut tidak hilang secara utuh gitu, maka bisa diambil lagi. Maka dijaga dengan baik alat-alat pendukung TIK, informasi komunikasinya. Seperti itu. Oke, ini etika dalam pengolahan data. Yang pertama adalah privasi data. Setiap individu itu punya hak untuk tahu, kemudian bisa mengontrol data pribadinya dari pengumpulan tanpa izin. Gitu. Seperti yang dilakukan, nanti teman-teman bisa cari mungkin namanya, atau kasusnya namanya Cambridge Analytica. Gitu. Jadi dulu ceritanya ada seorang politikus gitu ya, saya lupa politikus atau ya pokoknya punya kepentingan gitu ya. Jadi kontak si Universitas Cambridge ini untuk ini perusahaannya. Jadi Cambridge Analytica ini untuk memanipulasi data dari Facebook seperti itu. Orang yang menghubungi langsung ke Facebooknya si Mas Mark itu ya, Mark Zuckerberg. Jadi dikontak oleh si Cambridge Analytica ini untuk menggunakan datanya situ. Tapi
tujuannya waktu itu kurang jelas. Jadi, tapi masih ya karena Facebook mungkin waktu itu masih ini ya, masih awal-awal gitu ya. Jadinya belum punya kebijakan yang seketat sekarang. Akhirnya data tersebut diambil, ada sekitar berapa, 143 ya atau berapa ya, saya lupa. Situ nanti bisa dicari deh. Ya, waktu itu datanya diambil, informasi pengguna di apa namanya, di digiring situ, digiring agar iklan-iklan atau mungkin data-data pengguna, bahkan akun-akun yang tidak terpakai lagi itu bahkan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengaruhi pandangan politik. Waktu itu pada saatnya si Donald Trump mau nyalek gitu ya. Makanya itu kan suaranya banyak ya, apa namanya, padahal banyak yang nggak suka waktu itu ya, tapi ternyata bisa menang. Oke, nah ini ya, tapi saya nggak tahu sih dalamnya seperti apa gitu, karena kan nggak mengikuti banget gitu ya. Nah ini salah satu penyalahgunaan data juga. Maka privasi data seharusnya dipegang kontrolnya selain dari platform atau dari penyedia layanan dan juga dari peserta user itu sendiri, seperti itu. Maka implementasi etisnya, pengguna atau user harus diberitahu secara jelas tentang data apa yang dikumpulkan, untuk apa data tersebut, dan bagaimana data itu akan dilindungi dan sebagainya. Dan tidak ada apa namanya, misalkan ada tujuan yang eksplisit dari penggunaan data tersebut yang menyalahgunakan data karena apa namanya, melanggar etika, maka bisa di apa namanya, di minimalisir seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya etika keamanan data. Di dalam data itu sendiri, kalau tadi kan privasi ya, bedanya privasi dengan keamanan itu, kalau privasi ya bersifat private, jadi tidak digunakan tadi ya, kalau misalkan punya data ini, data-data pribadi yang bersifat umum ini, yang bersifat spesifik ini juga tersebut adalah data private situ. Jadi tidak digunakan secara umum. Nah, sedangkan kalau keamanan data ini berkaitan dengan data tersebut digunakan untuk apa situ. Sebenarnya dari kasusnya Facebook itu juga terada etika keamanan datanya juga yang apa namanya, yang jadi studi kasus gitu ya. Tapi lebih implementasi lagi bahwa keamanan data ini harus diakses dari hal-hal yang tidak sah di situ, mulai dari kebocoran, peretasan atau sebagainya. Yang di situ tidak, kalau yang di situ tidak yang di situ tidak aman atau dapat merugikan individu atau organisasi. Kalau tadi kan case-nya di Facebook ini kan, di Cambridge Analytica-nya minta ke Facebooknya diizinin gitu ya. Nah, sebenarnya yang salah sih Facebooknya sebenarnya. Nah, kalau di sini, kalau di keamanan data ini, Equifax salah satunya, dia terkena kasus atau apa namanya, musibah gitu ya, kebocoran data. Equifax ini kalau teman-teman tahu ya, di Amerika sana termasuk 3 terbesar penyedia layanan apa namanya, seperti asuransi gitu. Ya, asuransi yaitu rumah, kesehatan dan sebagainya. Gitu. Jadi ini termasuk juga salah satu ya di tahun 2010 ke atas, 2010 sampai 2020 itu ya, termasuk penyalahgunaan atau kebocoran data terbesar situ, si Equifax ini. Khususnya tepatnya di tahun 2017 ada 143 juta data customer atau konsumen itu tersebar di situ ya, mulai dari nomor jaminan sosial dan kartu kreditnya dan juga sebagainya situ. Ini kan kalau mungkin teman-teman tahu, mungkin di nomor jaminan sosial dan kartu kredit ini kayak nomor kependudukan ya, kayak case-nya di tempat ya, mungkin di daerah saya aja pernah My Pertamina gitu ya. Tapi bukan karena aplikasinya, tapi karena orang-orang di sampingnya, orang-orang di bawahnya yang apa namanya, orang-orang yang
menyalahgunakan aplikasi tersebut. Gitu. Jadi di beberapa tempat itu kan penggunaan BBM subsidi itu kan diatur ya, dalam perundang-undangan dan juga sesuai dengan sesuai dengan alurnya. Yang mau pakai subsidi BBM itu install dulu My Pertamina, terus di scan gitu kan, dilihat ada NIK-nya di dalamnya. Nah, tapi kalau misalkan ada penyalahgunaan data tadi ya, keamanan datanya dia tidak menjaganya gitu ya. Yang sering biasanya karena usernya nge-share ke WA gitu ya. Colong scanin aja nih barcode-nya gitu, pakai di screenshot terus ke ini ya, ke orang lain, suruh ngantri gitu ya. Suruh beli pakai datanya dia gitu. Tapi ternyata nggak menutup kemungkinan gitu ya. Maka bahkan sangat banyak data-data yang tersebar sehingga ketika orang tersebut pengen ngisi bensin gitu ya dengan harga subsidi, ternyata data tersebut sudah invalid situ, sudah digunakan oleh orang lain. Nah, ini karena kesalahan sendiri situ. Maka keamanan data kita juga perlu kesadaran dalam pengamanan data kita juga perlu ditingkatkan gitu. Nah, kalau di Equifax ini karena dari sistemnya memang karena lebih sistemnya sistem lama tidak diupdate sehingga banyak kebocoran data yang terjadi di mana-mana. Dan sebenarnya ini bukan di 2017 saja terjadinya. Di tahun ternyata setelah diaudit di tahun-tahun sebelumnya itu sudah terkena gitu ya, si data ini, si Equifax ini terjadi serangan hacker gitu ya. Tapi karena nggak ada perubahan ya 2017 itu yang gede-gedenya jadinya seperti itu. Maka implementasi ATS-nya, organisasi atau badan usaha itu sekalipun harus menggunakan teknologi enkripsi yang kuat atau teknologi pengamanan data yang canggih untuk melakukan audit keamanan secara rutin, dan juga memastikan bahwa hanya orang yang berwenang saja yang bisa mengakses datanya seperti itu. Kemudian etika berikutnya adalah transparansi dalam pengolahan data. Ini seperti yang dilakukan oleh Google, ini cukup baik sebenarnya, namun memang ada beberapa hal yang tidak diupdate sebenarnya. Tapi ini sudah cukup baik menurut saya gitu ya. Mungkin teman-teman pernah melihat juga di platform lain yang lebih baik dalam transparansinya juga mungkin ada gitu ya. Seperti Google itu sendiri, dia nge-report gitu ya, memberikan laporan ketika ada kesalahan atau keinginan orang untuk penyalahgunaan data seperti itu. Jadi misalkan orang pengen ngambil data dari Google itu izin dulu gitu ya. Nah, Google ngeblok itu yang tidak tidak melengkapi perizinannya itu, yang tidak sesuai dengan kode etiknya seperti itu. Teman-teman bisa coba lihat nih di transparansi report Google misalnya. Coba kita lihat. Nah, ini laporan transparansinya. Jadi kita bisa lihat bentuk jenis-jenisnya ya yang dilaporkan itu, seperti safe browsing, enkripsi HTTPS, keamanan ekosistem Android, dan bahkan ini ada beritanya juga di tahun terakhir 2022 sih. Tuh, tapi ini kan di Indonesia ya. Mungkin di tempat lain ada lagi gitu. Tuh. Jadi memang kayak misalkan di sini ya, iklan politik di Google memiliki URL baru karena menggabungkan semua upaya transparansi iklan dan sebagainya. Nah, ini diblok di situ sama Google di di political advertising. Oh, ini ya. Pengiklanan ya, sorry. Oh, ini fitur ya. URL baru menggabungkan semua upaya transparansi. Jadi bisa ngiklan ke ke tempat-tempat lain gitu ya, ke negara lain. Ini juga termasuk transparansi situ. Transparansi di mana iklan tersebut bisa dilewatkan di situ. Dan juga masih banyak seperti laporan penghapusan konten, ada download PDF dan sebagainya. Ini bisa teman-teman coba lihat nanti ya. Seperti itu. Ini cukup baik nih, cukup bagus implementasi transparansinya.
seperti itu. Kalau mungkin ada pertanyaan, apakah harus seperti itu ya? Apakah harus ada transparansi dalam pengolahan datanya? Secara etika ini harus dilakukan, teman-teman. Namun secara bisnis terkadang pengolahan data tersebut, transparansi dalam pengolahan data ini tidak diflorkan, tidak disampaikan secara umum. Namun di beberapa kondisi, di beberapa setiap perusahaan gitu ya, itu punya punya caranya masing-masing dalam melakukan transparansi pengolahan datanya. Kayak misalkan di sebuah perusahaan gitu ya, dia punya platform, kemudian platform tersebut tidak transparansi dalam pengolahan datanya. Namun transparansinya maksudnya tidak diartikan secara luas ya, tidak di florkan melalui website, tapi di pemegang sahamnya seperti itu. Jadi si pemegang saham, tapi ini secara umum gitu ya, bukan data yang bukan data yang implisit banget gitu, yang sampai dalam banget tidak. Gitu. Jadi ada ada caranya masing-masing seperti itu. Dan itu biasanya ada di kebijakan privasinya seperti itu. Oke. Nah, di dalam kebijakan privasi itu ada regulasi yang namanya GDPR atau General Data Protection Regulation. Ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Eropa yang ingin yang memiliki platform gitu ya, memiliki aplikasi atau ICT tadi situ. Sehingga user yang menggunakan itu terlindungi oleh aturan atau regulasi GDPR ini. Ya, bersama UU PDP tadi ya. Kalau UU PDP kan hanya di Indonesia. Kalau di Eropa itu GDPR. Ada juga kalau di di Asia itu regulasinya kalau nggak salah APEC. Mungkin saya coba lihat ya, APEC CBR. APEC CBPR nih. Nah, ini Cross Border Privacy Rule System. Jadi regulasi untuk mengamankan data-data yang di situ ditukarkan gitu ya. Jadi memang ada regulasi boleh perusahaan ini untuk perusahaan lain itu boleh nge-share datanya, tapi berupa apa-apa saja itu diatur di dalam APEC CBPR ini. Dan kalau teman-teman pengen cari lebih dalam gitu ya, saya share aja di public chat. Oke, seperti itu. Tambah lagi, kemudian etika penggunaan data untuk analisis dan pengambilan keputusan. Ini juga harus transparan juga ya tadi ya, karena cara kayak misalkan di sini rekrutmen gitu ya, dari HR menggunakan AI chatbot. Di situ bisa perusahaan menggunakan algoritma tertentu untuk rekrutmennya. Namun perlu diingat bahwa tidak boleh ada kesan atau tindakan yang mendiskriminasi kandidatnya, baik itu berdasarkan gender atau ras atau berbentuk sara dan sebagainya gitu ya. Jadi harus terbuka juga situ penggunaan data untuk analisis dan pengambilan keputusan gitu. Yang pernah di salah satunya juga ya ada namanya anti money laundering gitu ya, AI anti money laundering. Coba saya share ya, anti money laundering. Ini juga saya lihat tadi gambarnya aja deh. Nah, jadi dari sebuah sistem gitu ya, membuat sistem atau membuat AI yang di situ bisa mengidentifikasi manakah yang yang diklasifikasikan sebagai money laundering atau bukan. Situ. Nah, ini kan juga agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Jadi kayak misalkan, oh ini saya berhasil nih buat sistemnya, tapi ternyata yang dideteksi salah, bukan money laundering itu, tapi orang memang jualannya cepat gitu aja. Nah, jadi kan perlu dilihat ya algoritmanya ya, seperti itu.
Jadi photosynthesisnya memang algoritma memang digunakan untuk membantu kita, namun untuk menganalisis data ini harus diawasi dan dievaluasi secara teratur agar data yang digunakan itu tidak menimbulkan bias, hasilnya tidak bias seperti itu. Makanya kalau teman-teman lihat aplikasi-aplikasi yang besar atau yang berjalan sampai saat ini itu kan update terus ya, karena algoritmanya atau apa namanya teknologinya juga selalu diupdate gitu. Jadi wajar gitu ya kalau ada kok aplikasi ini update terus ya, karena ada ketentuannya seperti itu ya, dan itu ada aturannya. Oke. Nah, dan berikutnya adalah konsen dan kepemilikan data. Situ. Jadi memang di pengguna teknologi aplikasi khususnya bahkan sering ya, bukan beberapa aplikasi saja, ini secara diam-diam mengumpulkan data lokasi atau kontak pengguna tanpa persetujuan. Ini juga pelanggaran dalam etika. Kayak misalkan kalau Google kan dia ngasih tahu gitu ya, tapi memang kadang usernya malah yang nggak tahu. Jadi kita kayak apa namanya, wah ini Google bisa nih bahaya gitu ya. Padahal itu sudah dikasih tahu Google juga, mau nggak menggunakan ini gitu. Kalau nggak ya nggak apa-apa, layanannya dimatikan. Nah, tapi kadang kita juga butuh gitu ya, butuh untuk uh, melihat histori kita seberapa jauh perjalanan kita, gitu, kayak di Maps gitu ya, dan sebagainya. Tapi itu tidak diam-diam, itu diberitahukan oleh Google, hanya saja mungkin usernya yang kurang teliti dalam membaca apa namanya penggunaan data tersebut, tujuan penggunaan data tersebut, seperti itu. Itu beberapa etika di dalam pengolahan data dan juga menggunakan AI seperti itu. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan. Oh ya, tadi saya sempat menyinggung terkait dengan data broker ya. Jadi sebenarnya data broker ini terbagi menjadi dua sebenarnya, sama kayak hacker juga ya. Mungkin kalau hacker udah banyak ya bagiannya ya. Cuma kalau data broker ini saya sebutkan ada apa namanya data broker yang secara legal, dalam artian dia mengambil data, memperjualbelikan data itu sesuai dengan persetujuan dari perusahaan, atau juga data broker yang di situ hasil retasan, itu juga ada. Kayak misalkan hasil retasan tersebut itu di-share, biasanya di-upload ke deep web gitu ya. Kalau teman-teman mungkin membuka deep web, tapi bukanya jangan pakai Google ya, jangan pakai Chrome gitu ya. Bukanya pakai Tor gitu ya. Kalau pakai Chrome aktivitasnya terlacak, IP kita terlacak di situ. Kalau pakai Tor kan terenkripsi beberapa kali ya IP-nya, jadi lebih aman. Atau tambahin VPN juga lebih aman. Situ. Coba saya lihat Tor saya udah install belum ya? Atau teman-teman mau coba mungkin pakai Tor. Tor exit. Coba saya coba dulu. Kalau cepat sih bisa kita tutorkan ya. Oh, lumayan lama. Ya mungkin kalau teman-teman nanti apa namanya pakai Tor ya, mungkin bisa aktifkan keamanannya, dan bisa aja nanti teman-teman melihat ada beberapa apa namanya tempat atau di dalam ini ya, di bentar ini saya pause dulu. Oke, silakan jika ada pertanyaan.
Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sekian ya untuk pembelajaran tamu hari ini. Silahkan teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut terkait dengan etika ini, karena di kedepannya, bahkan mulai saat ini pun, kemarin-kemarin juga sudah sih sebenarnya. Jadi penggunaan data ini merupakan fokus penting di situ ya, bukan fokus yang nggak bisa kita abaikan etikanya seperti itu. Dan ini juga menjadi kalau di dunia hukum sendiri ini juga jadi sedang tren juga sebenarnya. Jadi teman-teman diharapkan di dalam penggunaan teknologi dan data itu sendiri lebih aware lagi, lebih baik lagi dalam menggunakannya ketika memang itu berdampak negatif atau menimbulkan sesuatu atau hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan, maka di stop saja atau di rem gitu ya, diberhentikan seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kalau ada pertanyaan mungkin lebih lanjut teman-teman bisa uh, keep in touch saya di email saya ya, seperti itu. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih teman-teman atas waktunya, kesediaan dan kehadirannya pada hari ini. Terima kasih. Dari saya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live meeting ya.